Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, lampu boleh dinyalakan. Selamat malam, shalom. Seberapa kita dalam keadaan yang baik, boleh lambaikan tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah yang ajaib, haleluya, haleluya. Kalau saudara kelewatan, 1 bulan ini kita akan bicara tentang keluarga. GBI Hope dan juga GBI pada umumnya akan selalu bicara tentang keluarga di bulan Juni. Ini artinya bahwa gereja kita serius saudara tentang rencana Tuhan dalam keluarga saudara. Gereja ini mengasihi keluarga saudara, peduli dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saudara. Minggu lalu Bapak Gembala mengajari kita bagaimana caranya membangun keluarga berdasarkan dengan kebenaran Injil, bahwa ketika keluarga saudara dibangun di atas kebenaran, maka keluarga saudara akan bertumbuh dengan cara yang benar dan mengalami hal-hal yang benar. Nah, minggu kedua ini, saudara, ini juga hari yang spesial karena hari ini, tepat hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Kita percaya bahwa kita berkata Allah memberikan penolong dalam kehidupan kita. Bagi saya, itu cara Tuhan sayang sama kita. Dia kasih kita penolong pribadinya sendiri untuk senantiasa hadir buat kita. Maka berkaitan dengan bulan keluarga dan juga hari Pentakosta, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Roh Kudus yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu juga berperan dalam keluarga kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita itu juga aktif bergerak dan juga bekerja dalam setiap keluarga kita masing-masing. Katakan amin. Saudara jangan bosan, saya akan terus ulang 1 Timotius 5 ayat 8. Ini ayat kita sepanjang bulan. Next slide, boleh ikuti saya. 1 Timotius 5 ayat 8 bilang begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Alkitab bilang begini, kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudara atau keluarganya, orang itu disebut sebagai orang yang murtad, bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, kalimatnya lebih tajam. Dikatakan bahwa begini, sebaliknya kalau ada anggota jemaat, baik saya atau saudara, yang tidak memelihara kaum keluarganya, ayah, ibu, kakak atau adik, terutama keluarga dekatnya, yang tinggal satu rumah atau keluarga inti, berarti dia apa? Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, berarti orang tersebut tidak sungguh-sungguh percaya. Maka ini menarik, ternyata ada hubungan antara kualitas iman dan kepercayaan kita dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Alkitab bilang begini, kalau engkau disebut orang percaya, tapi kau tidak memelihara keluargamu, engkau tidak sungguh-sungguh percaya. Bahkan firman Tuhan dengan jelas bilang, dan mengikuti ajaran kita di hadapan Allah, orang tersebut dikatakan lebih buruk dari orang yang belum percaya. Kalau ada orang Kristen hari ini tidak mengambil tanggung jawab dalam keluarga, tidak peduli pada keluarga, maka dikatakan bahwa orang tersebut lebih buruk dari orang yang belum percaya. Kalau saudara mau jujur, hari ini ada begitu banyak keluarga yang mengalami kehancuran, bukan karena perkara-perkara yang terlalu buruk, tetapi apa? Karena hilangnya tanggung jawab dan kasih dalam keluarga. Anak-anak lebih aktif untuk melayani di gereja lebih dari melayani orang tua. Anak-anak tidak lagi memberi uang untuk orang tua. Mengapa? Mereka lebih banyak memberi perpuluhan dan persembahan. Bukan berarti ini tidak baik, tetapi Alkitab katakan begini, orang yang percaya tetapi tidak mengambil tanggung jawab dalam rumah atau keluarga disebut sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh percaya, atau bahkan lebih buruk Pak Bu dari orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya saja sanggup berbuat kasih kepada keluarga mereka, sanggup memelihara keluarga mereka, bahkan lebih baik seringkali dari orang percaya. Dari tadi kita bahas tentang memelihara. Apa maksud Alkitab tentang memelihara? Waktu Alkitab minta orang percaya untuk memelihara keluarganya, maksudnya apa? Kata memelihara dalam terjemahan Yunani atau pronoeo, ya, artinya 3 setidaknya. Yang pertama adalah begini, memikirkan atau memasukkan ide itu dalam hati dan pikiran. Artinya waktu keluarga menjadi topik yang perlu kita pelihara,
Tuhan sedang meminta kita untuk senantiasa memikirkan, memasukkan keluarga kita dalam hati dan pikiran kita. Makanya hati dan pikiranmu jangan terus-terus tentang pekerjaan saja. Pekerjaan itu baik, tetapi Tuhan minta kita memelihara dan menaruh porsi yang tepat tentang keluarga dalam hati dan pikiran kita. Berapa banyak orang yang mengorbankan keluarganya hanya untuk pekerjaan saja, jabatan dan sebagainya. Anak-anak muda, masa depan itu baik, kau harus pikirkan itu. Tapi lebih dari itu, jangan lupa menaruh orang tuamu dalam hati dan pikiranmu. Makanya kalau kau perantau, jangan cuma telepon pas kau mau bayar uang kos saja. Jangan cuma telepon pas mau minta isi pulsa saja. Apakah kau sungguh-sungguh menaruh orang tuamu, kakak dan adikmu, keluargamu dalam hati dan pikiranmu? Tuhan minta kita untuk memelihara sungguh-sungguh dalam arti memikirkan keluarga kita. Yang berikutnya juga bicara tentang apa? Melihara juga kata lainnya adalah menyediakan. Kalau kita mungkin masih muda, kita belum bisa menyediakan karena kita belum bekerja atau punya uang yang banyak. Tetapi kita bisa menyediakan sesuatu yang berharga buat keluargamu. Apa itu anak-anak muda? Doa kepada orang tua dan keluarga kita. Itu sesuatu yang berharga yang kau bisa berikan setiap saat. Tentu sebagai kepala rumah tangga, ayah dan bapak-bapak, kita punya tanggung jawab untuk menyediakan keperluan istri dan anak-anak kita. Ibu, engkau perlu menyediakan keperluan suami dan anak-anakmu. Tetapi anak-anak muda, kalau kau terbatas secara material, kau bisa menyediakan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, doa untuk orang tuamu. Dan yang terakhir, kata memelihara juga artinya melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk keluarga kita. Tindakan nyata, bentuk dari kasih. Nah, ini semua adalah tanggung jawab orang percaya dalam keluarga. Dan Tuhan serius dengan ini. Perhatikan baik. Kalau Tuhan serius dengan keluarga kita, kita perlu belajar untuk serius juga dengan keluarga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Beberapa mungkin mengecewakan. Bahkan seringkali menjadi bagian yang cukup berdampak dalam kehancuran hidup kita. Tetapi saya terlalu percaya, tidak ada juga keluarga yang kebetulan. Kalau teman-teman hadir di dalam ibadah youth kemarin, saya katakan bahwa setiap keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah taruh kita dalam keluarga kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita sebagai suami dari istri dan anak-anak kita. Sebagai istri dari suami dan anak-anak kita. Tuhan percayakan keluarga kecil ini yang mungkin tidak sempurna kepada kita. Karena Dia tahu ada rencana yang besar bagi setiap kita dalam keluarga kita yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya kalau ada tanggung jawab yang besar dalam keluarga, saya selalu bilang begini, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tidak akan ada tugas yang diberikan tanpa kemampuan yang disertakan. Tuhan tidak akan pernah berikan kita tanggung jawab tanpa memfasilitasi atau memperlengkapi kita. Setiap kali Dia utus kita, Dia akan selalu urus kita. Setiap kali Dia berikan kita tugas, Dia akan mampukan kita untuk menyelesaikan tugas. Dan termasuk dalam keluarga kita. Kalau kemarin kita ngobrol di youth, ternyata jadi anak itu tanggung jawabnya lumayan juga. Mesti mentaati dan menghormati. Syukurlah kalau orang tua kita ini secara moral cukup pantas untuk ditaati dan dihormati. Kalau mereka gagal moral kak, kalau mereka gak bertanggung jawab di rumah, bagaimana caranya menghormati orang yang gak bertanggung jawab? Berat rasanya. Tapi Alkitab mau ajari kita satu hal malam hari ini. Tentang kemampuan untuk mengerjakan rencana Tuhan dalam keluarga kita. Nah, kemampuan itu diberikan kepada kita melalui apa? Yang kita terima hari ini dalam hari Pentakosta. Yaitu Roh Kudus yang memampukan kita, yang percaya katakan amin. Mari buka kitab kita, Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini adalah janji, sesuatu yang akan kita terima ketika Roh Allah itu dicurahkan kepada kita di hari Pentakosta. Sekali lagi, hari Pentakosta itu adalah hari di mana kita menerima Roh Allah, kita memperingati dan merayakannya. Mari baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dulu kita pikir ayat ini hanya diberikan untuk murid-murid Yesus. Kadang kita lupa kalau kita juga murid Yesus. Maka ayat ini juga diberikan buat kita. Bagi setiap kita pengikut Yesus, engkau akan menerima kuasa. Kalau hari ini kita peringati Roh Kudus dicurahkan buat kita. Saat engkau dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus itu akan memberikan engkau kuasa. Katakan amin. Kuasa untuk apa? Bukan untuk semena-mena. Bukan untuk memenuhi keinginan hasrat daging kita, kemauan kita, ego kita. Tidak. Tapi Alkitab bilang kuasa itu Tuhan berikan dan memenuhi kita untuk menjadi saksi Yesus. Mengerjakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa yang sama yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk memampukan kita mengerjakan setiap tanggung jawab kita dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan dari sini dikatakan begini, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita cuma baca secara begitu mungkin kita agak bingung dan gak mudeng. Maksudnya apa Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi? Ternyata ayat ini bukan hanya bicara tentang kota ke kota, Pak. Tapi ini juga bicara tentang kelompok-kelompok dalam kehidupan kita. Kalau zaman itu mungkin murid-murid Yesus mengenal ini dari sebuah kota ke kota saja. Atau area-area geografi. Tapi hari ini kita harus melihatnya dengan cara yang berbeda. Seorang bernama Gary De Myers memberikan definisi apa yang dimaksud Yerusalem dan kota-kota yang disebutkan dari ayat ini. Ternyata waktu Alkitab bilang kau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setiap kota itu mempunyai makna di dalamnya. Yerusalem itu memang bicara tentang kota. Karena pada saat itu sebagian mereka berada di sana di Yerusalem. Kita nggak terlalu paham, nggak terlalu relate. Karena Alkitab nggak bilang kau akan jadi saksiku dari Makassar sampai Malino, Toraja, Endrekang dan sekitarnya. Tapi Yerusalem itu bicara tentang apa? Bicara tentang di mana murid-murid Yesus pada saat itu sedang tinggal dan berada. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus akan menjadi saksi di Yerusalem, di tempat di mana mereka berada, kepada orang-orang terdekat dengan mereka. Kalau konteks kita hari ini, Yerusalem kita adalah di mana Tuhan taruh kita hari ini. Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Katakan amin. Waktu Tuhan bilang, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Tuhan sedang bilang begini, engkau akan menjadi saksiku di tempat di mana aku taruh kamu, yaitu keluargamu. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi Yesus di Yerusalem. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita dalam keluarga kita. Katakan amin. Setelah Yerusalem atau daerah yang paling dekat dengan mereka, kemudian Alkitab menyebutkan Yudea atau daerah kota tetangga di sekitar Yerusalem. Nah, Yudea ini bicara tentang kerabat, teman, kolega sekitar kita setelah keluarga. Kalau Tuhan bilang, Tuhan minta kamu jadi saksi Yesus di Yudea atau di kota tetangga, Tuhan juga sedang minta kamu untuk jadi saksi Yesus, bukan cuma di keluarga, tapi di tempat kerja, di gereja, di tempat kamu melayani, bahkan di tempat kamu tongkrongan itu, tempat kamu bergaul, itu Yudea kita. Tetangga-tetangga atau orang-orang yang bergaul di sekitar kita. Setelah Samaria, setelah Yerusalem, setelah Yudea, Alkitab menyebutkan Samaria. Samaria bicara tentang apa? Pada saat itu orang Yahudi tidak terlalu baik hubungan dengan orang Samaria. Itu artinya begini, Tuhan minta kita menjadi saksinya di Samaria, di tempat di mana mungkin orang menolak kita. Mungkin orang benci sama kita. Kita mah biasa aja, tapi orang di sana gak suka sama kita. Mungkin bicara tentang musuh kita. Bahkan di tempat itu pun Tuhan minta kita jadi saksi dan Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Bahkan di hadapan musuh-musuh kita mampu menjadi saksi karena Roh Allah. Dan ujung bumi, yaitu sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke di mana tempat yang mungkin kita tidak dapat bayangkan. Orang-orang lain di sekitar kita.
Tapi ini bicara tentang ranah di mana Tuhan membawa kita untuk bertanggung jawab dan digerakkan oleh Roh Allah mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tentu kita tidak akan bahas semuanya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ternyata sebelum sampai ke ujung bumi, rencana Tuhan atas kehidupan kita dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita dimulai dari Yerusalem atau lingkungan terdekat kita, tempat di mana Tuhan taruh kita. Dalam konteks hari ini adalah keluarga kita. Jadi kalau Roh Kudus akan mampukan kita dipakai Tuhan sampai kepada ujung bumi, Roh Kudus akan mulai bekerja dalam hidup kita, mulai dari Yerusalem atau keluarga kita. Katakan amin. Tuhan tidak hanya akan bekerja melalui Roh-Nya untuk hidupmu kepada orang lain saja. Tuhan gak mau kamu cuma pandai melayani di gereja saja. Tuhan gak mau kamu cuma berhasil di tempat kerja atau di usahamu saja. Tuhan mau kamu berkarya melalui Roh-Nya, melalui Yerusalem atau rumahmu. Katakan amin. Itu sebabnya kita akan melihat bahwa ternyata kesimpulannya adalah next slide. Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan rencana Allah. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Kalau hari ini kita pikir begini, tadi kita nyanyi lagu ya, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Dan sedikit orang yang bernyanyi terus berhenti di kalimat terakhir. Karena dia bilang begini, kalau saya kak keluargaku neraka level 5. Gak cocok dibilang surga. Kalau mungkin kita iya cocok kak. Kalau saya enggak cocok. Agak salah lagunya ini. Kita cukup berat. Karena mungkin kondisi keluarga kita tidak sebaik yang kita harapkan. Tetapi kabar baik. Bahkan di dalam keluarga yang tidak kita harapkan itu, keluarga yang cukup berat bagi kita, yang tidak ideal untuk disebut sebagai surga, Roh Allah juga bekerja di situ untuk menolong kita. Katakan amin. Roh Allah Tuhan berikan di situ untuk memampukan kita menjadi saksinya dalam Yerusalem atau keluarga kita. Saya mau tunjukkan kepada kita, next slide, bagaimana Roh Allah menolong saudara dalam keluarga saudara. Apa yang Roh Allah kerjakan sehingga dikatakan dia sebagai penolong kita. Ada banyak hal, tapi saya mau bagi 4 saja. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam keluarga saudara dan menolong saudara. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus menolong keluarga saudara atau berperan dalam keluarga saudara. Yang pertama, boleh baca dengan suara yang keras untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Yang pertama, Roh Kudus berperan dalam keluarga kita, menjadi penolong kita, yang akan berusaha untuk setia mendampingi kita, menemani kita dalam berbagai kelemahan kita. Alkitab berkata begini, Roma 8 ayat 26a. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Pak, Bu, Roh Kudus itu bekerja dalam pribadi kita saat kita lemah. Roh Kudus pasti beri kekuatan bagi orang yang lemah. Bukan hanya untuk pribadimu, tetapi juga untuk keluargamu. Waktu kemarin kita diskusi soal tanggung jawab dalam keluarga, tidak sedikit yang merasa begitu berat. Aduh kak, kayaknya susah sekali. Bagaimana nih? Saya tahu ini firman Tuhan yang benar, tapi untuk praktekkan dalam hidup itu tidak mudah kak. Tantangannya besar sekali. Saya mengerti ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya juga ada Roh Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Sebagai ayah mungkin tanggung jawab kita tidak mudah Pak. Kadang kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kondisi yang tidak ideal. Kadang mungkin juga kita seringkali bergumul bagaimana dengan keluarga kita. Tapi perhatikan baik, percayalah dalam kelemahan-kelemahan keluargamu ada Roh Kudus yang menolong dan memberi kekuatan. Katakan amin. Bu, mungkin ada kita yang berjuang sendirian di keluarga.
Kita seorang single parent, kita pikir Tuhan bagaimana caranya saya dapat bertahan. Begitu banyak masalah dalam keluarga ini. Karena kita merasa begitu lemah, kita kehilangan kekuatan. Bahkan hampir putus asa dalam keluarga. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan bilang Roh Kudus itu pasti kasih kekuatan. Sebelum dia kasih kekuatan, apa yang dia kasih buat kita? Kehadirannya dalam kehidupan kita. Menandakan bahwa kita tidak berjuang sendirian. Halo? Anak-anak muda. Mungkin kau pikir, papaku udah bisa diajak kerja sama, mamaku apalagi, kakakku, dia gak peduli. Saya yang di keluarga ini berusaha untuk berdoa buat keluarga, Kak. Gak bisa. Begitu berat beban keluarga ini. Sudah saya yang paling kecil di rumah, paling sedikit makanku. Kenapa saya harus tanggung semua keluargaku? Perhatikan baik. Saat kau merasa begitu berat dan begitu lemah, di saat itulah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu untuk menolong engkau berkarya dalam keluarga. Akan ada kekuatan dalam setiap kelemahanmu. Katakan amin. Jadi Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam keluarga kita. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Kita tahu bersama bahwa ini kebenarannya, next slide, bahwa keluarga itu memang bukan tempat yang sempurna. Sama sekali tidak sempurna. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah pergumulan. Belum masalah ekonomi, belum masalah ego, belum masalah tentang kepribadian karakter yang berbeda-beda. Kita hadapi banyak masalah dalam keluarga, banyak kelemahan dalam keluarga. Tapi Alkitab bilang, Pak, Alkitab saya katakan, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Kau tidak dibiarkan sendirian dalam kelemahan itu. Dalam setiap kelemahan ada Roh Allah yang memampukan engkau untuk menghadapinya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari satu firman ini kita belajar bahwa, next slide, Roh Kudus itu setia menolong kita menghadapi berbagai kelemahan-kelemahan dalam keluarga kita. Seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam keluarga kita. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam keluarga kita ada hal-hal yang menyakiti kita, melukai kita, menjadikan kelemahan-kelemahan dalam keluarga. Tetapi dalam kelemahan-kelemahan itu, Roh Kudus juga tetap berkarya dan bekerja. Dia akan menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Saya kemarin cerita, saya bahas tentang bagaimana Yusuf Tuhan pakai melalui keluarga yang juga tidak ideal. Inilah bukti bahwa setiap keluarga kita adalah bagian dari rencana Allah. Seburuk apapun kondisi keluarga itu, Yusuf keluarganya juga tidak ideal. Ketika Tuhan kasih dia mimpi, kemudian Yusuf ceritakan kepada saudaranya. Semua saudara Yusuf itu berbuat jahat kepadanya. Dia diperlakukan tidak adil. Bahkan dikatakan dia mau dibunuh, dibuang di sumur. Yusuf, Pak, Bu, mengalami banyak hal yang begitu mengerikan karena perlakuan buruk saudaranya. Saya membayangkan, andai kata saudara-saudara Yusuf tidak berbuat jahat kepada Yusuf, mungkin Yusuf tidak perlu dibuang dalam sumur, tidak perlu jadi budak, tidak perlu difitnah, masuk penjara dan sebagainya. Tetapi Yusuf mengalami banyak hal yang menyedihkan dan menyakitkan karena keluarga yang tidak ideal. Tetapi dari sini ada bukti yang besar bahwa ternyata bahkan keluarga yang tidak ideal pun juga dapat Tuhan pakai sebagai rencananya. Di akhir kisah Yusuf kita belajar bahwa Yusuf Tuhan pakai untuk memelihara bangsa Mesir dalam kelaparan yang besar. Ketika lapar semua orang, begitu banyak orang datang berbondong-bondong datang kepada Yusuf untuk meminta makan, termasuk keluarganya. Saat keluarga Yusuf datang, apakah Yusuf menolak dan membuang mereka? Tidak. Apa kata Yusuf? Yusuf bilang begini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kau boleh berbuat jahat kepadaku, tetapi justru melalui keluarga yang tidak ideal ini, bangkitlah seorang pemimpin yang memelihara bangsa-bangsa yang besar. Ini membuktikan begini, apapun kondisi keluarga kita sekarang, semuanya tetap dalam kendali Allah. Ini membuktikan kita begini, bahwa justru dalam kelemahan-kelemahan Yusuf yang dia lewati, tetap ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Dan saya percaya dalam setiap kelemahan itu, Roh Kudus dan Roh Allah akan menolong kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua,
Bagaimana Roh Kudus menolong keluarga kita atau berperan dalam keluarga kita? Yang pertama, Roh Kudus menolong dalam setiap kelemahan. Yang kedua, saya pelajari begini, sama seperti Roh Kudus bertugas untuk menginsafkan kita akan dosa, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kebenaran dalam keluarga kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua kata yang penting. Satu, mengajarkan. Dua, mengingatkan. Mengajarkan artinya apa? Yang tidak tahu, jadi tahu. Yang gak bisa, jadi bisa. Gak bisa mengampuni, Roh Kudus akan ajar sampai bisa mengampuni. Gak bisa terima, Roh Kudus akan ajar sampai bisa terima. Gak bisa merelakan, Roh Kudus akan ajar untuk sampai bisa merelakan. Gak bisa bersabar, Roh Kudus akan ajar sampai bisa bersabar. Gak bisa mengasihi, Roh Kudus akan mengajar sampai bisa mengasihi. Itu tugas Roh Kudus dalam keluarga kita. Mengajari kita untuk sesuatu yang mungkin kita belum bisa lakukan atau kita gak pahami. Sebagai kepala rumah tangga, kita perlu minta Roh Kudus terus tuntun kita. Dalam mengambil keputusan tidak mudah, Pak. Ini bukan tentang soal baik buruk. Ini soal benar salah sesuai kehendak Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu yang benar. Kadang anak-anak menaruh hati kepada kita, Pak, untuk menentukan masa depan mereka. Mereka bertanya, Pak, kira-kira saya mesti bagaimana? Kita gak boleh sembarang jawab. Bukan cuma tentang baik dan buruk, tapi tentang apa yang benar kepada Allah. Kita perlu minta hikmat dari Roh Kudus untuk kita bisa belajar mengarahkan anak-anak kita, menuntun anak-anak kita pada kebenaran. Dan inilah tugas Roh Kudus untuk mengajarkan kita apa yang benar. Ibu-ibu, dalam mendidik anak-anak kita, dalam menghadapi suami kita, kita perlu banyak belajar. Belajar bersabar, belajar untuk mengasihi, belajar untuk merelakan, belajar untuk tetap setia. Kadang sulit, tapi kita gak belajar sendiri. Alkitab bilang ada Roh Kudus yang akan mengajarkan pada kita. Katakan amin. Anak-anak muda dalam keluarga, ini tempat belajar terbaik kita. Kau gak akan bisa mengasihi Tuhan tanpa belajar mengasihi keluarga. Kau gak bisa belajar mengampuni musuh tanpa belajar mengampuni orang tua. Tidak mudah, tapi memang di sini tempat kita belajar. Dan siapa yang mengajari kita? Roh Kudus yang akan mengajari kita. Katakan amin. Berbahagialah engkau kalau kau mau diajar dan dididik oleh Roh Allah. Dia akan terus mengajari kita. Bukan hanya mengajari kita, kadang kita sudah banyak belajar. Saya suka bilang begini, kita tahu banyak tapi sedikit taat. Kita ngerti banyak, dengar firman berulang kali, so paham kita. Tapi untuk melakukannya, in level yang berbeda. Tapi jangan takut, Roh Kudus bukan cuma akan mengajar, dia akan terus mengingatkan kita. Bu, waktu kita dilukai suami kita bisa marah, kita bisa berkata-kata kasar. Tapi waktu kita memaki, Roh Kudus ingatkan, Bu, kasihi suamimu. Itu tugas Roh Kudus. Pak, kadang istri tidak hormat sama kita, tangan semua melayang. Pas tangan semua melayang, baru sampai di pertengahan jalan, Roh Kudus ingatkan kita, jangan lukai istrimu. Maka tangan kita membelai rambutnya. Roh Kudus pasti ingatkan. Anak-anak muda, waktu kita mulai sakit hati sama orang tua, perkataan orang tua menyakiti kita, kita semua benci, kita bilang, ya sudah kalau begitu. Kita mau biarkan kita punya kehidupan menjadi buruk. Kenapa kita pikir orang tua ada sayang sama kita? Waktu kita mulai mau mengambil keputusan yang salah, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itulah tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengajar dan mengingatkan. Hari ini, kalau kita sudah tahu, izinkan Roh Kudus untuk kembali mengingatkan kita tentang apa yang benar. Ini bukan perjalanan yang mudah. Mungkin cukup panjang bagi sebagian kita. Nggak harus selalu berlari. Perlahan tapi pasti. Pelan-pelan tapi menuju ke arah yang benar. Sabar, izinkan Roh Kudus ajar dan ingatkan kita. Waktu kemarin kita belajar untuk mengampuni keluarga, tentu tidak langsung seperti ini.
Tidak langsung singkat. Kita yang begitu terluka hampir seumur hidup kita, tentu tidak mudah untuk dalam satu malam kita berusaha untuk berubah semuanya. Tapi dalam proses belajar ini, Roh Kudus setia dan sabar menemani kita, mengajari dan mengingatkan kita. Maka bagian kita adalah melembutkan hati kita untuk terus diajar dan diingatkan oleh Roh Allah. Next slide. Di poin ini kita belajar bahwa Roh Kudus akan selalu memampukan kita, setiap anggota dalam keluarga, berfungsi sesuai dengan apa yang benar. Saya berdoa setiap kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang dituntun oleh Roh Allah, menjadi kepala keluarga yang benar. Setiap ibu rumah tangga dituntun oleh Roh Allah menjadi ibu bagi anak-anak juga dengan cara yang benar. Bahkan setiap anak-anak, tantangan tidak mudah buat kita. Tapi saat kau mengizinkan Roh Allah hadir di hidupmu, engkau akan dituntun kepada jalan-jalan yang benar. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus menolong saudara? 1, menolong dalam kelemahan. 2, mengajar dan mengingatkan. 3, mempersatukan dan memberi damai. Efesus 4 ayat 3-4, dan berusahalah memelihara. Inilah yang disebut dengan kesatuan roh. Roh itu mempersatukan. Roh itu mengikat kita, memberi damai sejahtera, menjadi satu tubuh dan satu roh. Roh itu mempersatukan. Pak, Bu, rekan-rekan muda, kita mesti sadar bahwa setiap generasi itu punya perbedaan. Apa yang menjadi tantangan dalam keluarga? Karena setiap keluarga berisikan orang-orang dari generasi yang berbeda. Saya baru belajar, ternyata kalau ayah itu seorang generasi X, gak mungkin anaknya generasi Y. Pasti generasi Z. Ini bukan cuma lompat generasi, Pak. Ini bukan cuma beda generasi, ini lompat generasi ini. Kalau kita anak-anak generasi Z, ayah kita bukan cuma generasi Y, di atasnya lagi X. Makanya kenapa hari ini kita banyak perbedaan? Karena memang generasinya beda, nilainya beda, yang dianggap penting beda. Kalau orang-orang tua yang penting kau kerja baik-baik, nah dapat kau promosi, bagus posisimu, banyak tabunganmu, bahagia hidupmu. Kalau anak-anak muda sekarang yang penting apa? Work-life balance. Gaji tidak seberapa, yang penting mental health, betul? Orang dulu kalau merit, mesti undang semua. Sepupunya tetangga punya sepupu itu diundang. Semua harus diundang. Sekarang kalau anak muda mau nikah, intimate. Kalau perlu, pindah ke pergi Bali, jangan ada yang datang. Privasi. Nilainya beda. Bagaimana mempersatukan dua generasi yang berbeda pikiran, berbeda nilai, berbeda latar belakang ini? Penelitian sudah berusaha berbagai macam cara, Pak. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi sebagai orang percaya kita tahu apa yang dapat mempersatukan kita. Apa itu? Roh Allah. Kalau di dalam rumah semuanya dibangun atas dasar Roh Allah. Roh Allah akan mempersatukan ayah, ibu, istri, anak, dan seluruh anggota dalam keluarga. Katakan amin. Roh Allah itu akan mempersatukan kita. Roh Allah yang akan menjadi pengikat yang memeluk keluarga. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap dapat dipersatukan. Ada satu ayat yang mengatakan begini, Roh Allah mempersatukan orang Yudea, orang dari berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa, latar belakang berbeda, tapi dipersatukan oleh Roh Allah. Kalau berbagai bangsa saja bisa dipersatukan, apalagi kita yang berasal dari satu keluarga yang sama. Itu sebabnya kita perlu Roh Allah. Kalau ayah dan ibu sudah mulai kehabisan akal untuk bicara sama anak, sudah gak ketemu titik tengah, ketemu dalam titik roh, ajak anakmu berdoa. Suami istri mungkin gak sepakat, gak ketemu titik akal sehat, ajak ketemu dalam titik roh. Mungkin dalam titik roh, roh akan menunjukkan jalan kepada kita. Yang terakhir, bagaimana Roh Kudus menolong kita? 1, menolong dalam kelemahan. 2, mengajar mengingatkan, mempersatukan dan memperdamaikan.
Dan yang terakhir, ini yang saya pelajari, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam keluarga kita, bekerja dalam keluarga kita, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah roh yang menjadikan suasana keluarga menjadi sehat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bilang begini, di mana ada roh Allah, pasti ada buah rohnya. Ya. Dan buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau keluarga dipenuhi oleh roh Allah, Pak, keluarga akan dipenuhi dengan buah-buah roh. Kita gak perlu kejar kasih, kita perlu kejar roh Allah. Karena saat roh Allah, buah kasih akan kita nikmati. Saat kita mengejar roh Allah, maka buah kesetiaan, kemurahan hati, kesabaran, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian dari keluarga kita. Ini sebabnya kita perlu menghadirkan dan sungguh-sungguh bergantung pada roh Allah dalam keluarga kita. Ini mengajari kita, next slide, bahwa semakin keluarga dipimpin oleh roh, semakin keluarga tersebut dipenuhi oleh buah roh. Kalau saudara mau keluarga saudara mengalami nikmatnya buah roh, izinkan keluargamu terus dalam hadirat Allah. Izinkan roh Allah terus bekerja dalam keluargamu. Sehingga apa? Saat roh Allah menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah roh, roh Allah menjadikan suasana rumah, next slide, menjadi tempat yang membangun dan menghidupkan. Rumah akan menjadi tempat yang bertumbuh, akan menjadi tempat tumbuh yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan rumah akan menjadi tempat yang sangat hangat untuk orang tua. Ada kehangatan, ada kasih cinta dalam keluarga. Saya berdoa Roh Kudus terus bekerja dalam keluarga kita. Inilah dia 4 pekerjaan Roh Kudus dalam menolong keluarga kita. Percayalah, hari ini hari Pentakosta. Kita memperingati Roh Kudus tidak lagi dicurahkan, tapi sudah dicurahkan. Ada dalam setiap pribadi kita. Hanya saja, sudahkah kita mengizinkan dia ambil bagian yang besar dalam keluarga kita, untuk menolong dalam kelemahan, untuk mengajar dan mengingatkan, untuk mempersatukan dan memberi damai, dan untuk menghasilkan buah roh yang mendatangkan suasana sehat bagi keluarga. Saya undang well singer maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat. Pengkhotbah 4 ayat 12. Alkitab bilang begini, bila mana seorang dapat dialahkan, next slide, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini ayat pemberkatan nikah saya. Dan sampai hari ini saya terus diberkati oleh ayat ini. Firman Tuhan bilang ini, seseorang dapat dikalahkan. 2 orang itu baik, tapi cuma bisa bertahan. Tuhan gak mau kita cuma bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa maksudnya tali 3 lembar? Dalam pernikahan Yahudi, setiap kali orang Yahudi mau dinikahkan, mereka akan diminta untuk melakukan sebuah ritual. Mereka akan disuruh bergandengan tangan seperti ini. Lalu kedua pasangan suami istri ini akan diikat oleh tali. Nah, tali itu adalah gambaran Allah dalam keluarga yang baru ini. Itu artinya pihak ketiga atau Allah berpengaruh besar dalam keluarga kita. Katakan amin. Kalau kau mau lihat hal-hal yang baik dalam keluargamu, izinkanlah roh Allah menjadi pribadi yang turut ambil andil, menjadi tali yang mempersatukan dalam keluarga kita. Saya undang kita bangkit berdiri, mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bila